Aku tak pernah menyangka hujan sore itu akan mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah hidupku. Namanya Fajar. Mahasiswa tingkat akhir yang tak sengaja duduk di sebelahku di halte kampus saat langit tak berhenti menumpahkan rinainya. Kami sama-sama lupa membawa payung, dan itu jadi awal dari segalanya. Aku kira hujan akan reda sebentar lagi, katanya sambil mengusap rambut yang mulai basah. Aku hanya mengangguk, terlalu canggung untuk menjawab. Tapi ia melanjutkan, berbicara soal cuaca, soal kuliah, soal kucing liar yang sering mondar-mandir di halte. Entah kenapa aku merasa nyaman. Beberapa hari setelahnya kami kembali bertemu. Kali ini bukan di halte, tapi di perpustakaan. Ia mengenaliku duluan. Nurul kan? Tanyanya, dan aku kaget dia masih ingat namaku. Sejak hari itu kami makin sering bertemu. Awalnya kebetulan, lalu berubah menjadi janji. Dari obrolan ringan hingga malam panjang penuh tawa. Hujan yang tadinya menyebalkan bagiku, kini menjadi pengingat bahwa setiap awal bisa datang dari hal yang sederhana. Fajar mulai hadir di hari-hariku, seperti pagi yang selalu kembali. Kami tak pernah mendeklarasikan hubungan kami secara formal, tapi semua orang tahu. Cara dia memperhatikanku, menungguku di depan kelas, bahkan membawakanku bekal saat aku lupa. Sarapan, semuanya cukup jadi bukti. Kami berbagi banyak hal, musik, buku, mimpi. Fajar ingin membuka studio desain sendiri suatu hari, dan aku ingin jadi software developer yang bisa bekerja dari mana saja. Di sela hujan yang tak terduga, kami sering berjalan berdua, berteduh bersama, berbagi satu payung kecil yang terlalu sempit untuk menyembunyikan kedekatan kami. Malam itu, di bawah gerimis yang jatuh perlahan, Fajar menatapku lama dan berkata, "Aku ingin kamu tetap ada." Saat semuanya jadi nyata, aku hanya tersenyum, menunduk malu. Tapi hatiku tak henti-hentinya berdoa agar dunia bersedia berpihak pada kami. Tapi dunia punya caranya sendiri untuk menguji sesuatu yang indah. Hubungan kami mulai diuji ketika Fajar mulai menceritakan soal keluarganya, terutama ibunya. Beliau ingin Fajar menikah dengan seseorang dari lingkungan mereka. Seseorang yang lebih cocok. Dan jelas, aku bukan salah satunya. Fajar bilang dia akan bicara, akan memperjuangkan. Tapi hari-harinya mulai berubah. Pesannya mulai jarang. Waktunya makin terbatas. Alasannya banyak. Tugas akhir, kerja praktik, urusan keluarga. Aku berusaha mengerti. Tapi jauh di dalam hati, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Aku bertanya dalam diam, apakah aku sedang dipersiapkan untuk ditinggalkan? Ketika akhirnya kami bertemu, aku memintanya jujur. Aku tak ingin bertanya, tapi aku butuh tahu. Fajar, kalau memang kamu mulai lelah, tolong bilang. Aku bisa terima. Dia diam lama, lalu berkata, aku nggak lelah sama kamu, Nurul. Aku lelah melawan semuanya sendirian. Dan saat itulah aku sadar bahwa bukan aku yang dia perjuangkan, tapi ibunya, keluarganya, dan aku. Hanya jadi pilihan yang terlalu berat untuk dia pertahankan. Aku pulang malam itu dengan langkah yang pelan. Hujan turun lagi, tapi kali ini aku memilih berjalan tanpa payung. Aku mencoba memperbaiki semuanya. Menulis surat untuk ibunya. Menjelaskan siapa aku. Bahwa aku mencintai Fajar bukan karena ingin mengambil apapun, tapi karena aku percaya pada masa depan kami. Tapi surat itu tak pernah dijawab. Fajar membaca surat salinannya. Ia menangis tapi tak berkata apa-apa. Dan dari air matanya aku tahu harapan kami sudah terlalu tipis. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada dunia yang tak adil? Kepada cinta yang tak cukup kuat? Atau kepada diriku sendiri yang terlalu percaya pada janji? Hari terakhir kami bertemu, aku tak ingin menangis. Aku hanya ingin mengingatnya dengan cara terbaik. Di taman kampus yang dulu jadi tempat pertama kami benar-benar terbuka. Aku bilang, terima kasih karena pernah memilihku. Terima kasih juga karena pernah membuatku percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari hujan. Fajar menggenggam tanganku, lalu perlahan melepaskannya. Aku minta maaf, Nurul. Aku minta maaf karena nggak cukup kuat, dan itu cukup. Aku melangkah pergi dengan senyum. Kecil padahal di dalam hati aku tahu, aku sedang patah. Hidup berjalan. Aku lulus, bekerja, bertemu orang baru. Tapi tidak ada yang benar-benar seperti Fajar. Tidak ada yang membuatku ingin berbagi hujan. Setiap kali langit mendung, aku terdiam lebih lama dari biasanya. Kadang tersenyum kecil, kadang termenung. Karena aku tahu, di satu titik dalam hidupku, aku pernah sangat mencintai seseorang yang tak bisa kumiliki. Kini,
yang tertinggal hanyalah kenangan. Kenangan di bawah hujan, saat cinta pernah tumbuh begitu indah, meski akhirnya tak bisa bertahan. Dan aku belajar menerima bahwa tidak semua yang kita jaga bisa kita pertahankan, tapi yang pernah ada akan selalu hidup di dalam ingatan.